Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 11 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas, terutama kalian diberikan kemudahan dalam aktivitas belajar. Semoga dapat lebih cepat memahami dan juga mengerti semua materi pelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Nah, kita akan memasuki materi baru, yaitu sistem pencernaan makanan. Nah, di sistem pencernaan makanan pada kali ini Ibu akan membahas tentang makanannya terlebih dahulu, baru nanti kita akan membahas sistem pencernaannya yang terdiri dari berbagai macam organ. Oke ya, jadi kita akan bahas makanan. Nah, makanan itu adalah sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, kemudian dicerna di dalam tubuh kita. Nah, makanan yang masuk dalam tubuh kita itu harus makanan yang sehat. Nah, makanan yang sehat itu mempunyai ciri yang pertama adalah higienis, artinya tidak mengandung kuman penyakit dan zat yang berbahaya. Nah, maka biasanya kalau makanan-makanan itu tidak dimasak, ya, maka harus dicuci terlebih dahulu supaya bebas dari kuman atau higienis. Kemudian yang kedua harus bergizi. Artinya bergizi itu cukup mengandung senyawa-senyawa yang diperlukan oleh tubuh. Ya, senyawa yang diperlukan oleh tubuh yaitu adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral yang seimbang. Artinya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kemudian yang ketiga artinya cukup. Ya, cukup memenuhi kebutuhan pada usia dan kondisi tertentu. Artinya kebutuhan anak kecil tentu saja akan berbeda dengan kebutuhan orang yang sudah besar atau dewasa. Kemudian orang yang aktivitasnya tinggi tentu saja kebutuhan makanannya akan berbeda dengan orang yang kehidupannya lebih santai. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita akan membahas senyawa-senyawa yang terdapat dalam makanan. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu adalah senyawa yang mengandung unsur C, H, dan O. Karbohidrat, hidrogen, dan oksigen. Nah, senyawa ini biasanya kamu pelajari di pelajaran kimia. Kemudian macam-macam karbohidrat itu ada 3. Yang pertama adalah monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga adalah polisakarida. Kita akan bahas yang pertama yaitu monosakarida. Nah, monosakarida artinya mono itu satu. Ya, artinya gula yang terdiri dari satu gugus gula. Nah, satu gugus gula itu ada yang terdiri dari 5 karbon, ada yang terdiri dari 6 karbon. Nah, contoh yang terdiri dari 5 karbon adalah ribosa dan deoksiribosa yang merupakan komponen dari inti sel. Kemudian yang 6 karbon ya itu contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, ciri dari monosakarida itu dia rasanya manis dan mudah larut dalam air. Contohnya itu adalah gula pasir ya, gula yang biasanya ditambahkan di dalam teh ya. Kemudian disakarida itu terdiri dari 2 gugus gula. Kemudian cirinya juga sama, yaitu rasanya manis dan mudah larut dalam air. Nah, ada 3 macam disakarida. Yang pertama adalah laktosa, yang kedua sukrosa, yang ketiga adalah maltosa. Nah, laktosa itu terdiri dari 2 gugus gula, yaitu glukosa dan galaktosa. Nah, ini biasanya banyak terdapat dalam susu. Kemudian sukrosa itu terdiri dari glukosa dan fruktosa. Ini biasanya terdapat pada buah-buahan ya, rasa manis buah-buahan itu dari sukrosa ya, contohnya pada tebu atau pada manisnya mangga misalkan atau manisnya jeruk. Nah, itu dia berupa sukrosa. Kemudian maltosa itu dia terdiri dari glukosa dan glukosa. Nah, ini banyak terdapat pada karbohidrat, jenisnya adalah nasi, kentang yang biasa kita konsumsi. Kemudian polisakarida artinya dia terdiri dari banyak gugus gula atau bisa terdiri dari lebih dari 10 gugus gula. Nah, kemudian umumnya tidak berasa atau berasanya gurih, nah sulit larut dalam air.
Nah, contohnya amilum. Amilum ini terdapat pada nasi yang biasanya kita konsumsi, kentang, itu dia banyak mengandung amilum. Kemudian selulosa itu merupakan serat yang banyak terdapat pada tumbuhan. Biasanya kalau kita makan daun itu banyak kandungan selulosanya. Kemudian glikogen ini adalah cadangan gula yang ada di dalam tubuh kita ya, ada di dalam hati kita. Kemudian lignin ini terdapat pada kayu, yang berarti terdapat pada tumbuhan. Kemudian kitin itu biasanya terdapat pada hewan yang mempunyai kulit yang keras, contohnya itu pada udang. Kulit udang itu banyak mengandung kitin. Kemudian karbohidrat itu mempunyai fungsi yang utama sebagai sumber energi yang utama. Dalam 1 gram karbohidrat itu akan menghasilkan 4,1 kalori. Kemudian sebagai pembentuk senyawa lain, misalkan tubuh kita kekurangan lemak ataupun protein, maka senyawa karbohidrat itu dapat dikonversi atau diubah menjadi lemak dan protein. Kemudian bahan pembentuk DNA atau gen yang tadi Ibu bilang bahwa deoksiribosa dan ribosa itu merupakan senyawa penyusun utama dari inti sel. Kemudian melancarkan proses buang air besar, contohnya selulosa ya. Jadi kita harus banyak makan selulosa atau serat supaya BAB kita lancar. Kemudian sumber karbohidrat itu antara lain padi, jagung, gandum, sagu, ubi, singkong, dan kentang. Nah, biasanya yang suka banyak kita konsumsi itu adalah padi, yang kemudian diproses menjadi beras, kemudian dimasak menjadi nasi. Oke, selanjutnya kita akan bahas protein. Nah, protein ini merupakan senyawa organik yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan N itu adalah nitrogen, tetapi juga kadang-kadang ada senyawa tambahan lain atau unsur tambahan lain yaitu sulfur, S, dan fosfat. Kemudian komponen dasar dari protein adalah asam amino. Kemudian asam amino yang diperlukan dalam tubuh kita itu berjumlah 20 macam. Dan itu nggak perlu kamu hafalin ya. Jadi hanya perlu tahu bahwa asam amino itu ada 20 macam. Kemudian jika seseorang kekurangan protein dalam tubuh, maka akan mengalami gangguan metabolisme atau pertumbuhan yang biasanya disebut dengan kwashiorkor atau kalau dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan busung lapar. Kemudian berdasarkan sifat dan kebutuhan dalam tubuh, terdapat 2 kelompok asam amino, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Yang esensial artinya asam amino yang tidak dapat disintesis atau dibuat dari dalam tubuh, sehingga tubuh kita harus mendapatkan asupannya dari luar. Artinya kita harus banyak makan makanan yang mengandung asam amino esensial. Nah, contohnya itu adalah isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, dan triptofan. Kemudian asam amino non-esensial artinya asam amino yang dapat disintesis atau dibuat oleh tubuh berdasarkan atau dikonversi dari senyawa lain. Yang termasuk ke dalam asam amino non-esensial adalah alanin, asparagin, aspartat, glutamat, dan glutamin. Oke, kemudian protein itu mempunyai fungsi yang pertama sebagai protein struktural dan fungsional dalam tubuh. Ya, contohnya misalkan struktural ya, merupakan penyusun membran sel, merupakan penyusun dari otot ya, itu contoh struktural. Kemudian fungsional, dia menjadi bagian dari hormon, enzim yang menjalankan fungsi dalam tubuh. Nah, itu contohnya. Kemudian untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel yang rusak. Yang ketiga, membentuk antibodi. Yang keempat, menjaga kestabilan tekanan osmotik darah berkaitan dengan cairan dalam tubuh. Kemudian dapat juga digunakan sebagai sumber energi, walaupun bukan sumber energi utama. Dalam 1 gram protein, dia akan menghasilkan 4,1 kalori sama dengan karbohidrat. Kemudian berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi 2, yaitu protein nabati dan juga hewani. Nabati berasal dari tumbuhan, contohnya dari kacang-kacangan, kemudian hewani berasal dari hewan, contohnya susu, telur, ikan, dan daging. Kemudian yang ketiga yaitu lemak. Ya, lemak itu merupakan senyawa organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang mengandung unsur fosfat dan nitrogen. Nah, perlu menjadi catatan bahwa komponen lemak itu sama dengan komponen dari karbohidrat, hanya saja lemak itu
rantai karbonnya lebih panjang dan ada ikatan rangkapnya. Oke, kemudian komponen dasar dari lemak ada 3 senyawa asam lemak dan 1 senyawa gliserol yang disebut dengan trigliserida. Kemudian berdasarkan ikatan kimianya, asam lemak itu dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak yang jenuh itu mempunyai ikatan rangkap, kemudian bersifat non-esensial, kemudian pada suhu kamar dia berwujud padat atau terlihat padat. Contohnya yang kita lihat, yang sering kita lihat adalah mentega. Kemudian contoh lain adalah gaji, asam stearat, dan asam palmitat. Kemudian asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak tak jenuh itu mempunyai ikatan rangkap, kemudian bersifat esensial, pada suhu kamar berwujud cair. Contohnya adalah minyak yang sering kita lihat ya, minyak kelapa atau kita sebut biasanya minyak goreng, atau minyak jagung, minyak zaitun ya. Contoh yang lain adalah asam linoleat dan asam linolenat. Kemudian lemak itu berfungsi sebagai pelindung tubuh terhadap pengaruh suhu lingkungan, kemudian pelarut vitamin A, D, E, K, kemudian pelindung bagi organ dalam seperti jantung dan lambung, merupakan penyusun membran sel, hormon dan garam empedu, sumber energi terbesar ya, karena 1 gram lemak dapat menghasilkan 9,3 kalori dibandingkan dengan lemak, dengan karbohidrat dan protein itu akan menghasilkan kalori lebih rendah. Sehingga jika kita ingin bertahan lebih lama kenyang, biasanya kita harus makan lemak, banyak lemak ya, tapi efek sampingnya karena lemak itu sedikit dibutuhkan oleh tubuh, maka akan banyak disimpan dalam tubuh sehingga akan mempercepat proses peningkatan berat badan. Kemudian berdasarkan sumbernya, lemak dikelompokkan menjadi 2, nabati dan hewani. Nabati dari tumbuhan contohnya kelapa, kemiri, zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Kemudian hewani dari hewan contohnya susu, ikan, mentega, keju, dan gaji. Oke, nah demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Jika belum paham, selalu Ibu ingatkan, kalian boleh bertanya melalui WA Japri, WA yang ada di grup, ataupun kalian boleh video call, atau kalian boleh bertanya di chat yang ada di e-learning. Oke, Ibu juga selalu ingatkan, jaga diri dan orang di sekitarmu dengan mentaati protokol kesehatan 5M. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik. Ya, oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.